Apa kabar Zibox Family? Kali ini kita akan bahas alur film tentang bajak laut. Oke, langsung saja pada ceritanya. Pada tahun 1388, Yao Songgyo menarik pasukannya dari Ahwido. Benteng terakhir Istana Goryeo tinggal Chaeyoung. Kali ini sang jenderal memutuskan untuk menyelamatkan harta kekayaan kerajaan. Jenderal membawa harta kerajaan yang sangat banyak dengan harapan bisa mendirikan kerajaan baru nantinya. Ia pun membawa harta itu berlayar bersamanya. Sekelompok prajurit dituduh berkhianat pada kerajaan karena mencuri sebatang kayu dari pohon samcau yang mereka buat menjadi sendok. Pohon itu adalah bahan utama untuk membuat pilar utama istana baru. Karena dikejar pasukan kerajaan, mereka menyelamatkan diri dengan berlayar ke laut. Sampai akhirnya mereka ditemukan oleh kapal perompak yang dipimpin oleh Kapten Harang. Ia adalah kapten perompak wanita saat ini. Sudah 5 hari Wu Muqi dan anak buahnya dikenal dengan nama bandit berada di kapal perompak itu. Hingga suatu saat mereka bertemu dengan kapal dagang Jepang di lautan Joseon. Kapten segera memerintahkan anak buahnya untuk menyerang kapal dagang Jepang itu. Muqi sangat bersemangat seolah-olah ia yang memimpin penyerangan kali ini. Anak buah kapten segera melemparkan jangkar pengait untuk merapatkan kapalnya ke kapal musuh. Muqi langsung beraksi dengan melompat ke kapal Jepang. Sayang sampai ke kapal Jepang ia lupa tak membawa senjata. Anak buah kapal Jepang pun langsung menyerangnya. Muqi yang bekas prajurit kerajaan sudah dipastikan sangat pandai bertarung. Dengan lincah ia menghindari semua serangan yang mengarah padanya. Kapten Harang menyusul meluncur ke kapal Jepang. Ia kemudian melemparkan pedang ke arah Muqi. Muqi segera meraih pedang itu dan tak beberapa lama Muqi mulai menghajar musuh-musuhnya. Satu persatu lawan mulai berjatuhan mendapatkan serangan Muqi. Akhirnya mereka pun menyerahkan diri. Kapten Harang segera meminta kapten kapal Jepang untuk menyerahkan harta miliknya. Tapi setelah dicari ke seluruh ruangan kapal, tak ditemukan barang berharga di sana. Tiba-tiba seorang anak kecil memberitahu bahwa saat ini mereka sedang melakukan pencarian harta karun. Kapten Jepang sangat marah mendengar anak kecil itu memberitahukan tujuannya. Belum sempat ia menghajar anak itu, Han Gung berhasil memanahnya. Kapten Harang segera mendekati anak kecil itu. Ia meminta anak itu untuk menunjukkan di mana letak harta karunnya. Kapten Harang bersama Muqi memasuki ruangan geledak kapal Jepang. Di sana mereka menemukan sebuah peta harta karun Jenderal Chaeyoung. Kali ini kapten memutuskan untuk melakukan ekspedisi pencarian harta karun itu. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah pulau. Kapten mencoba membuka peta harta karun itu. Tapi sepertinya ia tak mengerti apa yang tertera pada peta itu. Muqi yang sok tahu mencoba mengatakan pada kapten bahwa ia lebih paham mengenai keadaan di darat. Akhirnya kapten merelakan peta itu dipegang oleh Muqi. Dengan berlagak layaknya pimpinan, Muqi memerintahkan untuk segera mengikutinya. Saat akan memasuki sebuah gua, Muqi mendengar suara. Dari kejauhan seekor sapi mencoba melewati gua itu. Muqi segera memerintahkan menangkap sapi itu untuk dijadikan makanan. Namun Muqi tak menyadari di belakang sapi itu ada kerumunan sapi dalam jumlah besar tengah berlari ke arahnya. Kapten dan anak buahnya langsung memanjat dinding tebing untuk menghindari terjangan kerumunan sapi itu. Kapten sempat melihat Muqi diseruduk salah seekor sapi lalu tubuhnya dilempar ke sebuah jurang. Di tepi tebing kapten tak melihat tubuh Muqi dan menemukan sendok kayu yang tertinggal di situ. Sementara itu Muqi terlihat masih selamat dengan bergantung pada sebatang pohon. Muqi dengan susah payah akhirnya berhasil naik ke atas tebing. Kapten yang melihat gading di baju Muqi segera mengambilnya. Kapten jadi paham sekarang kenapa di dalam peta itu ada gambar gadingnya. Kali ini kapten membuat keputusan bahwa siapapun yang ada dalam kapalnya hanyalah perompak saja. Kelompok bandit pengikut Muqi langsung bergabung dengan kapten. Akhirnya semua kelompok bandit menjadi perompak dan meninggalkan Muqi sendirian di pulau itu. Beralih kepada pengkhianat sejati Bang Guan yang saat ini tengah menemui seorang pejabat militer kerajaan. Ia menawarkan kerjasama dengan pejabat itu untuk mencari harta karun Jenderal Chaeyoung. Malam itu di kapal sedang berlangsung makan bersama. Tiba-tiba Gan Sop yang dulu adalah teman akrab Muqi melaporkan pada kapten bahwa gading gajahnya telah hilang. Pencurinya adalah Muqi dan ia meninggalkan catatan pada kapten mengenai tempat persembunyiannya. Kapten menjadi sangat heran kenapa Muqi memberitahukan tempat ia bersembunyi di hutan itu. Kapten akhirnya tiba di gubuk persembunyian Muqi. Kemudian ia memaksa Muqi untuk menyerahkan gading itu. Kapten sempat mengajak bertarung Muqi karena ia tak mau menyerahkan barang itu.
Muci pun berterus terang bahwa gading itu saat ini sedang dibawa oleh Maki. Malam itu Muci dan Maki merencanakan mencuri gading di kapal kapten. Setelah berhasil Dot mengambil gading itu, Maki memberi saran pada Muci bahwa ia yang akan menjaga gading itu. Sementara Muci fokus agar dirinya bisa diterima kembali ke kapal. Saat ini gading itu dibawa Maki ke kota Biaukrando. Maki mendatangi orang kaya di kota itu dan berusaha menjual gading itu padanya. Ia saat itu mengaku bernama Muci. Sebelumnya di ruangan itu telah datang Kapten Bajak Laut Harang. Maki bersekongkol dengan wanita bernama Hagum untuk menjadi Muci dan Kapten. Mereka menghasut orang kaya itu dengan cerita mengenai harta karun Jenderal Chaeyoung. Dan gading yang mereka bawa itu adalah peta harta karun itu. Tiba-tiba Muci datang dan langsung menghajar pengawal orang kaya itu. Kapten Harang muncul di belakang Muci. Maki sangat ketakutan melihat kedatangan mereka. Ia pun segera meminta maaf kepada Kapten. Kali ini Kapten menawan mereka bertiga dan mengikatnya di sebuah tiang besar di kapal. Saat Agui akan mengeksekusi Muci, dengan cepat Muci menendang tubuh Agui. Lalu ia memotong tali ikatannya lalu memegang tali layar yang menarik tubuhnya meluncur ke atas. Kapten dengan cepat melemparkan pisau yang memutus tali pegangan Muci. Muci langsung jatuh ke lantai dan berguling masuk ke geladak kapal. Tanpa sengaja tubuhnya menabrak rak tempat menaruh gading di atasnya. Lalu gading itu pun meluncur jatuh ke pangkuannya. Setelah mendapatkan gading itu, Muci segera melompat ke atas tiang kapal. Namun naas kedatangannya telah ditunggu Kapten di atas tiang itu. Kapten langsung menodongkan pedang ke arah Muci. Muci lalu melakukan penawaran kepada Kapten. Ia ingin Kapten tak membunuh mereka jika ia bersedia menyerahkan gading itu. Kapten pun menyetujui permintaan Muci. Sambil menerima gading itu, Kapten segera menendang tubuh Muci meluncur jatuh ke laut. Kini mereka bertiga dipekerjakan sebagai budak di kapal. Gansop yang bekas prajurit kerajaan mencoba membuka kain pembungkus gading itu. Di sana tertulis banyak kode yang hanya dimengerti oleh perwira kerajaan. Karena Gansop hanya prajurit rendahan maka ia tak bisa mengartikan kode pada kain itu. Bang Won bercerita pada pejabat militer kerajaan bahwa 3 hal setelah penyelidikan yang dilakukannya pada bendahara istana. Pertama, Jenderal Chaeyoung yang tak diketahui keberadaannya. Harta karun kerajaan yang dibawanya dan terakhir adalah istri yang ditinggalkannya. Bang Won pun telah menemui istri jenderal yang saat ini telah menjadi biksuni. Dan dari keterangan istrinya itulah Bang Won mencoba mengajak pejabat militer itu mencari harta itu. Di kapal Muci mencoba mengartikan kode pada kain pembungkus gading. Ia mengatakan sebuah tempat yang bernama Hagildo. Dan ia pun membaca tulisan yang mengatakan sebuah gua laut di bawah batu tanpa bayangan. Ternyata anak buah Kapten banyak yang tahu tentang daerah itu. Sebuah tempat di laut yang mengalir sungai di bawahnya dan ada pusaran yang menyedot ke arah arus sungai itu. Bang Won akhirnya membuat kesepakatan dengan pejabat itu. Ia menginginkan menjadi raja di Tamna dan ia berusaha menjadikan pejabat itu sebagai raja di Joseon. Nampaknya mereka sepakat dan ekspedisi pencarian harta karun akan dipimpin sendiri oleh Bang Won. Pagi itu para perompak memakai perahu kecil menuju pusaran sungai. Terlihat Hagum saat ini mulai akrab dengan Hangung. Mereka pun segera menceburkan diri satu persatu untuk menyelam ke dalam air. Mereka saat ini membawa sebuah alat yang berisi udara. Alat itu terbuat dari kantung kemis seekor babi. Setelah menyelam beberapa saat, mereka pun terseret pusaran sungai di dalam laut itu. Cukup lama mereka terseret mengikuti arus itu. Sampai akhirnya mereka menyembul ke permukaan di dalam sebuah goa. Mereka segera menyisir ruangan di goa itu. Namun sepertinya mereka tak menemukan tanda-tanda ada harta karun di tempat itu. Bahkan saat ini pintu ke lorong goa aja tak mereka temukan di sana. Muci diam-diam mencurigai jalan ke lorong sebuah goa. Ia mencoba membuat keributan kecil saat itu yang membuat marah Agui. Saat Agui menyerang Muci, dengan mudah Muci menghindarinya lalu menendang tubuh Agui hingga menabrak dinding goa. Dinding goa itu ambrol terkena hantaman tubuh Agui. Dan dari situlah mereka menemukan jalan masuk ke dalam goa. Akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan yang banyak berisi harta karun. Muci merasa curiga karena peti harta di situ berupa perak semua dan nilainya sangat sedikit tak mungkin untuk membangun sebuah kerajaan. Akhirnya mereka meneruskan untuk mencari ke tempat lain di goa itu. Muci menemukan sebuah syal yang bergambar topeng goblin. Muci dan Kapten secara bergantian memperhatikan syal itu, namun sepertinya mereka tak menemukan apa-apa. Tiba-tiba mereka dikejutkan sebuah getaran seperti gempa di tempat itu.
Ternyata getaran itu disebabkan oleh prajurit Bang Won yang mencoba meledakkan gua dari atas. Dari kejauhan, Muci melihat ada beberapa orang mencoba memasuki goa. Sementara itu giliran Maki yang dengan fokus mengamati gambar goblin di shell itu. Maki memastikan itu adalah sebuah peta laut. Lalu ia bisa mengambil kesimpulan bahwa gambar itu adalah Pulau Isuma. Seorang pemanah kerajaan melepaskan tembakan ke arah perompak. Segera para perompak mengemasi harta karun di tempat itu. Kapten langsung maju untuk menyerang si pemanah. Muci tak membiarkan kapten bertarung sendirian segera datang untuk membantunya. Terjadilah pertarungan seru di dalam goa itu. Prajurit Bang Won terdesak oleh serangan kapten dan Muci. Akhirnya Bang Won turun dalam pertarungan itu. Jurus pedang Bang Won terlihat sangat ganasi. Hingga akhirnya ia bisa melukai tangan kapten dan menendang Muci. Mendadak dinding di atas Muci runtuh. Kapten langsung menendang tubuh Muci, namun ia sendiri tertimpa reruntuhan itu. Hanggung datang membawa tubuh kapten sedang Muci mencoba menghadang laju pasukan kerajaan. Muci segera meminta Hanggung membawa kapten meninggalkan tempat itu. Saat pedang Muci dan Bang Won beradu, baru mereka sadar telah mengenal satu sama lain. Saat di pertempuran dulu, Muci adalah atasan Bang Won. Saat itu Bang Won membantah perintah untuk menyelamatkan prajurit yang terluka dan segera membuat perkemahan. Bang Won justru membunuh pasukannya sendiri dan melanjutkan pertempuran dan berhasil memenggal kepala musuhnya. Muci tak bisa menerima tindakan Bang Won dan akan menjatuhkan hukuman padanya. Kali ini mereka bertemu kembali dan sangat terlihat Bang Won ingin membalas kegagalannya dulu yang disebabkan oleh Muci. Suatu saat Bang Won mampu menyerangkan pedangnya ke tubuh Muci hingga menabrak peti harta karun. Muci sangat paham tujuan Bang Won untuk mencari harta karun. Ia lalu membuang peti itu satu-satu ke dalam laut. Ia mencoba mengancam Bang Won agar tak mendekat jika tak ingin peti itu dibuang semuanya ke laut. Muci lalu menabrakkan dirinya ke banyak peti dan bersamaan itu pula ia menceburkan diri ke air. Bang Won mencoba mengejarnya, namun ia menyadari kehabisan nafas jika terus mengejar Muci. Muci terus menyelam terbawa oleh peti harta itu. Kapten datang dengan membawa tali dan mengikatnya ke peti harta. Sementara ia dan Muci berpegangan pada tali yang ditarik anak buah dari kapal. Muci melihat kapten kehabisan udara. Ia segera memberikan nafas buatan kepadanya. Melihat jarak peti harta yang telah jauh ditarik ke atas, kemudian Muci mendekap kapten dengan erat. Mendadak muncul ikan di sekeliling tubuh mereka. Dan tanpa diduga sebuah mulut lebar menganga menelan mereka. Sebuah ikan paus besar menelan mereka beserta peti harta itu. Ikan paus mencoba menyelam dan itu membuat kapal ikut tertarik menjadi miring. Beruntung tali pengikat itu putus sehingga kapal kembali dalam posisi seimbang. Dan saat mendapati talinya telah putus, akhirnya seisi kapal menjadi sangat sedih karena mengira kapten dan Muci telah tewas. Tiba-tiba dari arah seberang nampak tubuh Muci terlontar ke kapal. Tubuhnya tersangkut di tiang layar kapal. Tak lama kemudian disusul tubuh kapten meluncur ke arah Muci. Ia pun menabrak tubuh Muci dan menimpa tubuh Maki yang berada di kapal. Terakhir ikan paus itu memuntahkan ikan-ikan kecil ke arah kapal. Bang Won menemukan peta laut yang menyembul ke permukaan air. Kapten terbangun karena telah bermimpi seekor naga api telah menyerangnya. Setelah terbangun ia baru sadar jika shell yang ia lihat kemarin adalah peta laut. Kapten melihat keberadaan Hagum di ruangannya. Ia meminta Hagum mengembalikan semua barang yang telah diambilnya. Dan sebagai hadiah kapten memberikan beberapa geleng untuk dipakai Hagum. Kapten mulai tumbuh simpati kepada Muci saat ini. Ia mengatakan bahwa mereka semua adalah keluarga di masa depan. Dulu ia memiliki keluarga di darat, tapi semua telah tiada. Kini ia memiliki keluarga di laut dan sebagian dari mereka juga telah gugur. Si masa depan ia juga menginginkan adanya sebuah keluarga. Kapten lalu menanyakan shell yang kemarin mereka lihat. Muci menjawab mungkin masih berada di goa sampai sekarang. Ketika kapten memerintahkan menuju ke goa, Hagum mencegahnya. Ia melihat saat itu Maki telah mengambil shell itu. Anak buah kapten yang tak tahan dengan kebohongan Maki segera mengikatnya kembali ke sebuah tiang. Kali ini kapten berusaha berbicara baik-baik dengan Maki. Ia menanyakan pada Maki mungkin ada petunjuk yang tersirat pada shell itu. Maki kembali menceritakan kehidupannya saat berusia 10 tahun ketika melakukan perjalanan dengan kapal Jepang saat itu. Ia mengisahkan perjalanan ke sebuah pulau yang anginnya merobek layar dan petirnya mematahkan tiang kapal. Di sebuah kapal, Bang Won sedang berlatih menembakkan meriam ke sebuah batu karang. Kerajaan mendapatkan meriam api naga melalui pemberian Kaisar Hongwon.
Mereka membawa Meriam menuju ke Pulau Petir karena khawatir akan bertemu bajak laut di perjalanan. Malam itu Maki terus bercerita tentang Pulau Petir. Karena merasa bahwa ia saja yang tahu jalan ke sana, Maki meminta satu permintaan. Ia ternyata malu mengatakannya sampai Muchi lah yang mencoba menebak permintaan itu. Maki ingin sekali menjadi kapten di sebuah kapal. Kapten mencoba bijak menyikapi hal ini. Ia pun menyetujui permintaan dari Maki. Di dapur Muchi mencoba menggoda kapten dengan keputusannya. Kapten sebenarnya tak keberatan jika ada yang menggantikan posisinya, tapi ia harus orang yang layak menerima jabatan itu. Di atas kapal Maki berusaha memerintahkan anak buahnya dengan seenaknya sendiri. Sementara kapten saat itu menjadi juru masak kapal. Para anak buah banyak yang mengeluhkan masakan kapten yang tak enak. Muchi justru berlagak menyenangkan hati kapten dengan memuji masakannya. Ia juga memperlihatkan pada kapten bagaimana ia dengan lahapnya menghabiskan makanan itu. Kapal kapten memasuki air laut yang mendidih. Kapten Harang segera memerintahkan anak buahnya untuk menggulung layar. Namun kapten baru Maki tak mengizinkannya. Sampai akhirnya sebuah petir menyambar ke kapal itu. Kapal Bangwon mulai memasuki kawasan Pulau Petir. Saat Maki hendak mengambil kemudi kapal, sebuah petir juga menyambar di dekatnya. Tubuh Maki sampai terlempar keluar kapal. Beruntung ia masih sempat berpegang pada tepian kapal. Kapten Harang kemudian mengambil alih kemudi dan kembali memerintahkan anak buahnya untuk menggulung layar serta menutup geladak. Muchi datang dengan bergelantung pada tali untuk menyelamatkan Maki. Sampai akhirnya kapal itu pun mampu melewati kawasan berpetir itu. Perlahan kapal mereka tiba di sebuah laut yang tenang dan nampak sebuah pulau tepat di depan mereka. Mereka memutuskan memakai kapal kecil dan mulai mendarat di tempat itu. Sampai di darat mereka kebingungan untuk mencari di mana lokasi harta karun itu. Bangwon ternyata bisa melewati Pulau Petir dan tiba di pulau itu dari arah lain. Ia yakin akan segera menemukan harta karun itu. Ia telah mengartikan semua yang tertulis dalam sial itu bahwa ia telah melewati gua di bawah batu tak berbayang. Kemudian telah menyeberangi kilatan cahaya alias melalui Pulau Petir. Dan kini tulisan ketiga berbunyi menuju ke cahaya. Nampak di puncak bukit, Bangwon melihat kilat menyambar membentuk cahaya. Muchi bersiap hendak mendaki menuju puncak bukit. Ia mengatakan pada kapten bahwa sejak awal pertemuan ia telah terpesona kepadanya. Muchi saat ini tak peduli lagi harus kemana asal bersama kapten itu, tak jadi masalah baginya. Mendengar perkataan Muchi, kapten sedikit bengong saat itu. Lalu ia pun memberikan bekal makanan selama Muchi mendaki bukit itu. Muchi terus mendaki bukit agar bisa mencapai puncak. Tak lama kemudian ia pun telah sampai ke puncak itu. Di sana ia melihat perkampungan yang telah hangus terbakar. Hingga akhirnya pandangnya tertuju pada sebuah altar yang ditancapi oleh tombak. Tombak itu senantiasa disambar petir untuk beberapa saat. Mendadak Muchi mendengar suara rombongan langkah kaki mendekati tempat itu. Lalu Muchi segera mencari tempat untuk bersembunyi. Bangwon datang ke tempat itu bersama prajurit kerajaan. Ia juga melihat ke altar yang ditancapi dengan tombak yang berjumlah 12 buah. Tombak itu menancap dan terdapat tulisan ke-12 pendiri kerajaan Goryeo. Bangwon segera memerintahkan untuk mencabut tombak-tombak itu dan melakukan penggalian di bawahnya. Saat tombak itu dicabut, banyak jebakan dialami para prajurit. Mulai dari tersambar petir dan dari bawah tombak keluar tombak lain yang menghujam ke tubuh mereka. Bangwon mencoba berpikir keras untuk menghindari resiko itu semua. Lalu ia mendatangi sebuah tombak yang bertuliskan Jenderal Chaeyoung. Diputuskan untuk mencabut tombak itu dan ternyata tak terjadi apa-apa. Bangwon pun memerintahkan penggalian di situ. Maki terus berlari dari kejaran rekan-rekannya yang merasa sudah muak diperintah olehnya. Ia bersembunyi di balik lempengan batu di tepian pantai. Mendadak ia dikejutkan oleh kemunculan seekor penguin yang menggigit sebongkah emas. Maki segera memberitahu teman-temannya akan hal itu. Mereka semua berkumpul untuk menanyai emas itu kepada penguin. Tiba-tiba mereka semua dibuat kaget oleh suara ledakan yang berasal dari laut. Saat ini mereka melihat kapalnya sedang ditembaki meriam oleh kapal kerajaan. Dari atas bukit pun Muchi melihat kapal mereka sedang ditembaki meriam. Seorang pemanah melihat kehadiran Muchi di tempat itu. Ia langsung melesatkan anak panahnya ke arah Muchi. Kilatan petir menyambar anak panah itu yang membuat Muchi terhindar dari sasaran panah. Namun ia kaget dan tubuhnya terguling ke bawah. Melihat itu anak buah Bangwon langsung menyerang Muchi. Kapal kerajaan terus menembaki kapal perompak. Kapten sesaat hanya bisa melihatnya dari kejauhan.
Ia lalu memutuskan membagi tugas. Kelompok bandit membantu Muchi menuju puncak bukit dan para perompak akan kembali ke kapal untuk menyerang kapal kerajaan. Maki memutuskan untuk mencari keberadaan emas itu. Pertempuran sengit terjadi di atas bukit. Anak buah Bang Won dengan semangat mengeroyok Muchi. Namun Muchi dengan gesit menghadapi serangan-serangan mereka. Bang Won yang mempunyai dendam sendiri pada Muchi segera turun tangan dalam pertempuran. Muchi yang berhasil merebut topeng Goblin dan menewaskan si pemanah harus kehilangan topeng itu yang terjatuh ke laut. Muchita sempat memperhatikan hal itu karena Bang Won terus menyerangnya. Topeng itu jatuh tepat mengenai kepala Maki yang saat itu baru saja menyembul ke permukaan. Sambil memegang topeng, Maki melihat sebuah goa yang mirip dengan topeng Goblin tersebut. Para perompak masih selamat dari ambukan meriam kerajaan. Mereka kini telah berada di perahu kecilnya masing-masing. Kapten segera memerintahkan untuk menyerang prajurit kerajaan secara senyap. Satu persatu prajurit kerajaan jatuh kena panah Hanggung. Sampai akhirnya kapten dan anak buahnya berhasil naik ke atas kapal kerajaan. Terjadilah pertempuran besar di sana. Kapten segera mencari pemimpin kapal kerajaan. Maki berhasil menemukan kapal Jenderal Chaeyoung yang penuh dengan harta kerajaan. Maki segera menghentikan kegembiraannya ketika melihat banyak penguin mendekat kepadanya. Seekor penguin mencoba mendekati Maki, namun justru Maki menamparnya. Sungguh aneh, penguin itu ternyata membalas tamparan Maki. Akhirnya Maki sejenak tak berdaya dikeroyok oleh kawanan penguin. Tiba-tiba kapal kerajaan seperti terkena sebuah ledakan yang mengakibatkan sebagian kapal terbakar. Pimpinan kapal tak peduli dengan keadaan kapalnya yang mulai rusak. Ia terus memaksakan diri untuk bertempur. Ia lalu menyerang Kapten Harang. Hingga di suatu kesempatan kapten mampu menyerangkan tendangan keras ke pimpinan kapal itu. Kapten lalu menghajar prajurit kerajaan di dekatnya. Saat kapal kerajaan mulai banyak terbakar, para perompak mengarahkan jangkar pengait ke kapal Jenderal Chen Yong. Pertarungan terus berlangsung antara Muchi dan Bang Won. Mendadak sebuah petir menyambar lantai kayu tempat mereka berpijak. Tubuh keduanya pun akhirnya jatuh merosot ke bawah. Pertempuran keduanya sempat terhenti setelah melihat penampakan kapal jenderal yang penuh dengan muatan emas. Baru saja kapten dan anak buahnya menikmati kemenangan mereka. Dari dasar laut terjadi keretakan yang luar biasa dan menimbulkan pusaran besar di permukaan air laut. Kapten berusaha meraih gagang kemudi kapal. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk membentangkan layar. Tiba-tiba dari dasar laut menyembul sebuah tornado api yang besar dan menghancurkan kapal kerajaan. Dengan sekuat tenaga kapten menahan arah kemudi. Saat ombak besar datang, kapten segera membelokkan arah kapalnya. Ia berteriak untuk menarik layar dengan kuat. Akibatnya kapal itu bergerak dengan cepat. Ombak besar yang datang seolah selalu mengejarnya. Dan di akhir ujung ombak itu ternyata kapal yang dikemudikan kapten mampu menyembul ke permukaan. Sekali lagi kapten mampu menaklukkan ombak besar yang menerjang kapal itu. Di puncak bukit, Muchi merasa saatnya untuk mengakhiri pertarungan dengan Bang Won. Mereka kemudian saling menyerang. Sayang ketika beradu senjata, pedang Muchi justru patah. Akhirnya Bang Won mampu menusukkan pedangnya ke bahu Muchi. Gan Soop yang tanggap segera melemparkan pedangnya yang diikuti sebuah kilat yang menyambar. Muchi kemudian menendang tubuh Bang Won hingga terpental. Bang Won langsung menyeimbangkan tubuhnya lalu berlari untuk menyerang Muchi kembali. Muchi mencabut pedang di bahunya dan berlari ke arah Bang Won. Kali ini Bang Won yang tak bersenjata terbabat pedang Muchi. Bersamaan itu sebuah kilat menyambar tubuh Bang Won hingga tubuhnya hangus terbakar. Muchi tiba di tepi pantai bersama kelompok bandit dan beberapa pasukan kerajaan yang menyerahkan diri. Kapal kapten pun segera menuju ke tepian pantai di mana Muchi menunggu. Hanggung seperti melihat sesuatu, ia langsung terjun ke laut dan berenang secepatnya. Ia ternyata menemukan tubuh Hagum yang terdampar di bebatuan di tepi pantai. Hanggung pun segera menyadarkan wanita yang menyayanginya itu. Di kapal yang baru itu Muchi terlihat sedang berbicara dengan kapten. Kapten mengatakan pada Muchi jika ia akan mempertimbangkan keberadaannya jika masih ingin tinggal di kapal itu. Muchi masih meminta waktu pada kapten untuk memikirkan hal itu. Sementara Maki meminta pada kapten untuk diturunkan di sebuah pulau yang tak ada prajurit kerajaan dan binatang buasnya. Muchi membuang topeng Goblin yang dipegangnya. Ia berjanji akan membagikan harta kerajaan kepada rakyat yang membutuhkan. Dan kini kerajaan Goryeo telah berubah menjadi kerajaan baru yang bernama Joseon.
Kapten mendatangi Muchi dan menanyakan apakah ia telah membuat keputusan. Kini Muchi dengan mantap mengatakan pada Kapten bahwa ia akan senantiasa mendampingi Kapten untuk selamanya. Sekian alur cerita menarik ini, ketemu lagi di lain kesempatan dengan cerita yang lebih menarik tentunya.